Halo semua, kami PPDS Radiologi FKUB Malang mempersembahkan video pembelajaran mengenai CT scan pada stroke. Video pembelajaran ini dibimbing oleh Prof. Dr. Yuyun Yueniwati MK Spesialis Radiologi Konsultan dengan PPDS, Dr. Arifah, dan Dr. Roberto Hutapea. Secara definisi, stroke merupakan disfungsi otak yang terjadi secara tiba-tiba akibat sirkulasi darah otak yang tidak normal, disertai gejala dan tanda klinis vokal dan sistemik, berlangsung selama lebih dari 24 jam atau dapat mengakibatkan kematian. Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi stroke adalah sebesar 10,9%. Sebanyak 713.783 orang menderita stroke setiap tahunnya. Penderita stroke ditemukan paling banyak pada kelompok umur lebih dari 75 tahun. Menurut Sample Registration System SRS Indonesia tahun 2016, stroke merupakan penyebab kematian tertinggi, yaitu sebesar 19,9%. Secara umum, stroke dibagi menjadi dua macam, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik diakibatkan oleh aterotrombosis pembuluh darah serebral, baik yang besar maupun yang kecil. Pada stroke iskemik, penyumbatan bisa terjadi di sepanjang jalur pembuluh darah arteri yang menuju ke otak. Sedangkan pada stroke hemoragik merupakan perdarahan yang terjadi karena ruptur pembuluh darah yang menyebabkan berkumpulnya darah di rongga intrakranial, dengan penyebab tersering adalah hipertensi dan pecahnya aneurisma. Tujuan imaging stroke akut antara lain, yang pertama, eksklusi adanya lesi perdarahan, yang kedua, membedakan jaringan reversibel dan irreversibel, ketiga, identifikasi stenosis atau oklusi pada pembuluh darah arteri ekstra intrakranial. CT scan kepala tanpa kontras merupakan first line imaging dalam diagnosis stroke. CT scan mampu membedakan infark dengan lesi perdarahan. Dibandingkan dengan MRI, CT scan lebih cepat dan lebih tersedia. Studi terbaru tentang sensitivitas CT scan kepala tanpa kontras pada stroke iskemik akut menemukan tingkat sensitivitas yang berkisar antara 12,5% hingga 92,2%, tergantung pada onset, lokasi, dan ukuran lesi. Secara umum, stroke hemoragik terbagi menjadi dua, yaitu intracranial hemorrhage atau ICH dan subarachnoid hemorrhage atau disingkat dengan SHH. Intracranial hemorrhage atau ICH akut akan tampak sebagai lesi hiperdens oval atau bulat pada CT scan kepala tanpa kontras. ICH sering mengalami ekstensi ke intraventrikel, terutama jika berasal dari ganglia basalis dan batang otak. Subarachnoid hemorrhage atau SHH pada CT scan tanpa kontras akan tampak sebagai pita hiperdens berekuk-lekuk seperti ular atau serpiginous mengisi subarachnoid space yang terdapat pada sulci dan cisterna. Klasifikasi stroke iskemik berdasarkan onset dan gambaran CT scan antara lain, pada hiperakut, onset 0-6 jam, pada temuan CT scan masih mungkin untuk tidak ditemukannya kelainan. Pada infark akut, onset 6 jam sampai 72 jam, pada temuan CT scan dapat kita temukan loss of insular ribbon sign, dense arterial sign, sulcal effacement, hypoattenuating brain tissue, dan juga obscuration of lentiform nucleus. Pada subakut, dengan onset 36 jam sampai 14 hari, pada CT scan dapat ditemukan lesi hipodens dengan batas mulai tegas, tampak efek desak karena edema, dengan atau tanpa tanda perdarahan. Pada kronis, dengan onset lebih dari 2 minggu, kita dapat menemukan lesi hipodens dengan batas tegas dan tidak tampaknya efek desak. Berikut merupakan contoh gambaran early sign pada CT scan stroke iskemik, antara lain yang pertama, insular ribbon sign. Insular ribbon sign adalah hipodensitas dan swelling pada korteks insular. Gambaran ini mengindikasikan adanya infark pada arteri cerebri media. Yang kedua, dense MCA sign, merupakan lesi hiperdens vokal dari middle cerebral artery pada CT non-kontras, merupakan visualisasi direct
dari tromboemboli di dalam lumen. Yang ketiga, obscuration of lentiform nucleus. Obscuration of lentiform nucleus atau yang disebut sebagai blurred basal ganglia disebabkan oleh edema sitotoksik pada basal ganglia. Tanda ini mengindikasikan adanya oklusi pada middle cerebral artery. Yang keempat, hypoattenuating brain tissue tampak sebagai penurunan atenuasi pada jaringan yang mengalami iskemia disebabkan oleh edema sitotoksik akibat dari kegagalan pompa ion. Yang kelima, sulcal effacement digambarkan sebagai pendataran pada sulcus merupakan gambaran sekunder dari efek massa akibat edema. Berikut merupakan contoh gambaran dari infarksi akut. Pada contoh gambar, kita dapat melihat adanya lesi hipodens batas mulai tegas pada hemisfer kiri disertai dengan efek desak yang mengakibatkan pergeseran garis tengah ke kanan. Selanjutnya adalah contoh gambaran dari infak kronis. Pada contoh gambar, tampak lesi hipodens batas tegas pada kapsula interna kiri. Sekian video persembahan dari kami. Terima kasih semuanya.